Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa, amin, puji Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, rencananya dahsyat atas kehidupan kita. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat ya, tetap antusias untuk terus mengikuti pesan demi pesan Tuhan sebagai tuntunan di dalam kehidupan kita. Pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah, jangan biarkan musuh merebut wilayah teritorialmu, ya. Jadi lewat pesan Tuhan ini, kemarin Bapak Gembala juga sudah menyampaikan bahwa ada wilayah-wilayah teritorial yang Tuhan sudah beri, yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, dan harus kita lindungi. Bentuknya apa? Itu bisa berbagai macam, mungkin dari diri kita sendiri, keluarga, pernikahan, pekerjaan, pelayanan, ataupun lingkungan gitu ya. Nah, saya mau langsung pada inti pesannya itu ya. Saya mau membacakan buat Ibu Bapak. Tuhan mau kita memahami bahwa kepada kita telah diberikan oleh Tuhan wilayah-wilayah untuk kita diami. Di wilayah-wilayah yang Tuhan berikan itu, Tuhan mau kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik, menghadirkan kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dan juga untuk memperluasnya. Artinya Ibu Bapak, menghadirkan kehidupan dengan nilai-nilai kerajaan surga di tempat dimanapun Tuhan percayakan, entah itu keluarga, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, usaha ataupun lingkungan. Selanjutnya ya. Hanya sayangnya dari beberapa wilayah kehidupan umat Tuhan, jangankan menghadirkan kerajaan surga, malah sepertinya tetap membiarkan pihak musuh kerajaan gelap itu merebut, menduduki wilayah yang telah dipercayakan. Ingat, ini sama seperti apa yang diingini oleh Raja Bani Amon yang dulu berusaha untuk masuk merebut wilayah yang telah diduduki oleh umat Israel. Jadi Ibu Bapak kalau mengikuti latar belakangnya itu udah jelas. Di awal Bapak Gembala sudah ceritakan bahwa ada Bani Amon yang berusaha untuk mengambil, merebut wilayah yang sebenarnya itu Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Dan pada waktu itu tidak ada pemimpin, maka Yefta mengambil alih situasi tersebut dengan dia menjadi seorang pemimpin dan sama sekali tidak membiarkan itu sedikit pun musuh untuk mengambil, merebut wilayah tersebut. Jadi ada sebuah tindakan dari Yefta. Ketika musuh mau masuk, ketika musuh mau merebut, Yefta tidak membiarkannya. Yefta itu gercep, cepat melakukan tindakannya. Cepat dia melakukan sesuatu, mengantisipasi. Nah begitu juga di dalam kehidupan kita Ibu Bapak. Bagaimana ketika musuh mau merebut wilayah yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Apakah kita membiarkannya? Atau kita mau melawan? Atau jangan-jangan ini musuh udah masuk dan kita sudah enggak berdaya lagi. Udah bercokol. Udah nggak bisa lagi untuk ngusirnya. Aduh rasanya tuh karena udah terlalu lama dibiarin gitu ya. Mungkin halnya udah membesar. Udah lama dibiarin. Jadi sepertinya musuh itu bercokol, diam dan dia tidak bisa untuk keluar. Karena terlalu lama dibiarkan. Masalahnya udah besar, sudah mengakar. Jadi Ibu Bapak kita harus belajar Ibu Bapak. Jangan sampai hal-hal yang dari hal yang sudah membesar itu dimulai dari perkara-perkara yang kecil yang dibiarkan. Iblis bisa masuk lewat celah. Yang namanya celah itu kecil. Perkara yang kecil. Tapi kalau dibiarkan itu jadi besar. Dalam keluarga sama. Perkara-perkara kecil bisa jadi perkara besar. Lama-lama kalau dibiarkan, kalau tidak dibereskan. Perselisihan, salah paham, dibiarin.
Nah, saya ingatkan Ibu Bapak sebagai seorang istri, jangan kepada bapak-bapak khususnya, jangan biarkan itu masalah, misalkan ada sedikit masalah dengan istri, oh udahlah nganggapnya nggak jadi masalah deh sama istri mah. Bagi dia nggak ada masalah, tapi bagi istri mungkin hal ini mungkin kecil. Tapi kalau lama-lama terus dibiarkan, ada masalah dibiarkan, ada masalah tidak merasa itu sebuah masalah yang bagi dia itu masalah yang merupakan masalah, jadi pergi atau mungkin meninggalkan. Udahlah nggak apa-apa, nanti juga beres lagi. Oh enggak, itu bisa menjadi sebuah bom waktu. Ada istilah mengatakan gini, peribahasa, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi dari hal yang kecil itu, awalnya itu dari sebuah tindakan yang kecil yang dilakukan terus-menerus, walaupun kecil, pada akhirnya itu akan membawa dampak yang besar. Mulai dari hal yang kecil, iblis bisa masuk lewat dari hal yang kecil dan akhirnya dia bisa rebut wilayah yang besar. Jadi jangan kepikiran yang namanya merebut itu harus langsung dalam perkara besar. Kelihatan, wah ini pasti seorang anak Tuhan itu akan jatuh dengan seketika. Oh enggak, itu mulai dari hal-hal yang kecil yang dibiarkan. Kejatuhan dari anak Tuhan itu tidak secara tiba-tiba, tapi dari hal yang sepele, teguran, ada peringatan dari Tuhan, padahal udah diingatkan sama Tuhan, nggak apa-apa, kok nggak ada yang tahu. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil. Dari hal yang kecil saya juga mengalami Ibu Bapak untuk saya cepat tanggap dalam hal yang kecil. Mulai baca Alkitab itu nggak pakai Alkitab kertas gitu ya. Mulai, ini kan zaman sekarang nih, Alkitab dong. Udah dari handphone kan udah banyak ada menunya tuh banyak. Saya bisa tahu kamus, saya bisa tahu ensiklopedia, saya bisa tahu gitu tentang hal-hal mulai dari saya mulai pengen baca Alkitab itu dari sini Ibu Bapak, dari handphone. Tetapi Ibu Bapak itu dampaknya yang saya rasakan mulai pada saat saya mau nih konsentrasi, ya langsung notifikasi masuk. Dan langsung notifikasi masuk, pengen tahu. Mulai dibuka trik, udah langsung kayak gitu, langsung melebar kemana-mana. Beberapa menit kemudian masuk lagi, saya lagi merenungkan firman. Nah dari hal-hal yang kecil yang sepertinya kita tidak sadari, iblis bisa masuk. Maka saya lakukan tindakan, ini hal yang kecil yang akan berdampak membawa saya tidak bisa dengan fokus untuk menikmati firman Tuhan. Maka yang saya lakukan adalah saya bertindak back to Bible, kembali lagi pada Alkitab yang saya baca. Gak mau dari sini banyak terganggunya Ibu Bapak. Nah kemarin Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar Ibu Bapak ya, beberapa hal ketika kita menyadari pesan Tuhan ini sebagai sebuah peringatan atau sebuah teguran. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ya Ibu Bapak. Kemarin sudah disampaikan juga oleh rekan-rekan yang lain ya. Tetapi saya mau menyampaikan kembali apa yang Bapak Gembala sampaikan. Bahwa kita harus menjadi orang percaya yang cepat mengenali dan mengambil langkah tegas ketika menyadari ada yang akan dilakukan oleh pihak musuh. Jadi kita harus kenal, mulai ada sebuah kepekaan. Dan kita harus lakukan cepat melakukan sesuatu. Kemudian hal yang kedua, menjadi orang percaya yang sadar akan kemampuan dirinya dan mengambil langkah untuk menyusun kekuatan. Ya. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak saya mau menambahkan kembali apa yang harus kita lakukan ketika musuh berusaha untuk merebut wilayah yang Tuhan berikan kepada kita. Poin yang saya mau bagikan adalah kita harus menjadi orang percaya yang menyadari bahwa merebut kemenangan adalah suatu kehormatan.
Menjadi orang percaya yang menyadari bahwa merebut kemenangan adalah suatu kehormatan. Nah Ibu Bapak, kalau kita belajar baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-11 itu ya. Bagi Yefta itu merebut kemenangan itu adalah sebuah kehormatan. Nanti saya akan tunjukkan Ibu Bapak. Bagi Yefta itu sebuah kehormatan. Sebuah tindakan yang mulia. Bagi Yefta yang namanya menjaga itu kehormatan. Menjaga wilayah yang Tuhan beri. Makanya dia katakan apa yang Tuhan sudah beri sekali-kali aku tidak akan berikan kepada musuh. Bagi Yefta melindungi wilayah yang Tuhan sudah berikan itu sebuah kehormatan Ibu Bapak. Dan Yefta yang Yefta lakukan adalah dia ambil kendali. Saya mau bacakan ayatnya terlebih dahulu di dalam Hakim-Hakim 11 ya. Ayat yang ke-9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ibu Bapak. Maka aku akan jadi kepala atas kamu. Maka aku bagi Yefta menjadi kepala itu sebuah kehormatan Ibu Bapak. Sebuah kebanggaan. Menjaga, merawat, melindungi, melakukan peperangan itu sebuah kehormatan bagi Yefta. Apalagi itu kalau membawa kemenangan. Karena pada waktu itu Ibu Bapak, pada waktu itu yang namanya menjadi kepala itu sebuah jabatan, sebuah status yang para pria itu merasa punya dihargai, dihormati dibandingkan dengan wanita. Ada kelasnya, kalau wanita itu sepertinya kelasnya di bawah pria gitu ya. Budaya apa itu namanya ya. Nah bagi Yefta menjaga, merawat, merebut itu merupakan sebuah kehormatan Ibu Bapak. Siapa sih Yefta Ibu Bapak? Sampai dia punya pemahaman, wow. Kalau aku jadi kepala, maka kehormatan akan menyertai kehidupan aku. Yefta Ibu Bapak, orang yang tadinya itu enggak dipandang, anak dari seorang perempuan Sundal dikatakan. Bahkan saudara-saudaranya itu, udah kamu karena dari perempuan Sundal, pergi aja, kamu diusir, kamu pergi aja jauh. Maka akhirnya Yefta pergi, dia bergaul, mulai dengan perampok-perampok pada waktu itu. Di saat pada waktu itu tidak ada seorang pun yang mau memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan Bani Amon, maka maka para penatua tua-tua Gilead itu datang kepada Yefta. Yefta, ini nggak ada pemimpin, udah kamu aja jadi pemimpin. Mau enggak? Yefta bilang, kamu gak salah. Gak salah ngomong, aku jadi pemimpin. Bukan kamu yang dulu tuh ngusir-ngusir aku. Yang dulu itu menghina aku. Yang dulu itu gak memandang aku, sekarang kamu datang. Nah, tetapi enggak sampai di titik itu Ibu Bapak. Yefta melihat bahwa ada sebuah kesempatan di mana Tuhan mau membawa dia pada sebuah tingkatan yang lebih lagi membuat dia menjadi orang yang terhormat. Bahkan dikatakan bahwa pada waktu itu dia dikatakan bahwa Yefta seorang yang gagah perkasa. Jangankan Ibu Bapak perkara menjadi kepala pada waktu itu, sampai sekarang pun Ibu Bapak, yang namanya menjadi seorang pemimpin, yang namanya menjadi seorang hakim itu sampai sekarang, sampai detik ini, itu merupakan perkara yang terhormat, merupakan perkara yang mulia. Coba Ibu Bapak lihat, kalau lihat di persidangan gitu ya, ada terdakwanya, ada jaksanya, mereka mengatakan apa dengan hormat?
Yang mulia, maksud saya itu tidak begini. Yang mulia seharusnya begini. Jadi ada sebuah kehormatan Ibu Bapak. Sebuah pandangan orang itu, wah ini seorang yang punya kemampuan untuk bisa menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Seorang yang bisa menentukan nasib aku bakal seperti apa. Nah, Yefta menyadari perkara ini. Nah, sekarang apakah kita menyadari enggak? Di dalam kehidupan kita ada wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan. Ada keluarga. Kita menyadari enggak? Ketika Tuhan mempercayakan itu, kita harus menjaga dan kita merasa wow, ini adalah sebuah kehormatan yang Tuhan beri kepada saya. Di dalam keluarga ada pemimpin, ada imam, ada bapak yang Tuhan percayakan. Maukah menyadari, sadar enggak bahwa yang namanya wilayah yang Tuhan berikan itu harus kita jaga dan itu merupakan sebuah kehormatan. Kita harus menyadari, jangan sampai apa yang Tuhan sudah berikan, perintahkan kepada kita, kita merasa, ini mah biasa aja, enggak merasa sebagai sebuah yang penting gitu. Jangan sampai kita merasa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebuah hal yang sepele aja. Itu menggambarkan Ibu Bapak, kalau Tuhan menggambarkan adanya sebuah wibawa. Kehormatan itu merupakan sebuah wibawa, sebuah otoritas yang Tuhan berikan. Di mana seseorang kalau dia mengenakannya, dia akan punya dampak, memberikan pengaruh. Mulai bisa mempengaruhi. Karena dia apa? Menyadari Ibu Bapak. Karena itu Bapak, Ibu Bapak semuanya, kita sama-sama mau belajar, saya juga sama-sama mau belajar untuk memahami, untuk menyadari bahwa perkara apa yang Tuhan percayakan itu semuanya itu merupakan sebuah kehormatan. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ketika Tuhan percayakan, kita mulai melemparkannya kepada yang lain. Yefta enggak melemparkan posisinya. Dia pakai apa yang sudah Tuhan berikan, dia mau menjadi seorang yang bisa membawa bangsa Israel untuk boleh mengalami kemenangan. Enggak melemparkannya kepada, udah kamu aja penatua, tua-tua, atau kenapa saudara-saudara saya aja gitu yang enggak jadi pemimpin yang menjadi ketua. Tidak melakukannya itu. Sampai akhirnya dia apa? Memperoleh kehormatan. Begitu juga Ibu Bapak, apa yang terjadi ketika seseorang melemparkan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Seperti Barak, Ibu Bapak. Barak di dalam hakim-hakim yang sebelumnya gitu ya. Barak kan sebenarnya orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Untuk bisa dia tuh merebut kemenangan atas Sisera pada waktu itu. Tetapi Barak tidak mau melakukannya. Bahkan dia katakan udah Deborah aja. Deborah, kamu aja yang maju. Kamu aja yang maju. Boleh, kata Deborah. Aku yang maju, tapi kamu tidak akan memperoleh kehormatan. Ayatnya Ibu Bapak di dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 ya. Kita sama-sama mau lihat ya. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini
Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Nah ini lihat. Jadi Tuhan percayakan kepada Barak untuk menyerang, tetapi Barak enggak mau. Akhirnya yang memperoleh kehormatan siapa? Deborah. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Pemimpin, kalau sudah Tuhan percayakan, lakukanlah. Kerjakanlah, jangan sedikit-sedikit. Mah lagi, udah kamu mah aja. Mama aja deh yang lakuin ini, mama aja deh yang ambil keputusan. Lama-lama, terus menerus, maka Barak nggak akan punya pengaruh. Tetapi Deborah yang akan ambil alih. Artinya ibu bapak, di sini kita bisa lihat ibu bapak ya. Jadi ketika Tuhan percayakan, ayo lakukan bagian yang Tuhan percayakan. Tuhan gak akan sebenarnya tidak akan pernah memandang, oh Yefta dari latar belakang bagaimanapun Tuhan bisa pakai. Deborah sebagai seorang wanita pun Tuhan bisa pakai. Tetapi yang jadi masalahnya gini ibu bapak. Kita sama-sama mau belajar dari apa yang Tuhan percayakan. Dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ayo kita pandang. Bahwa semuanya itu akan membawa pada posisi kita mengalami yang namanya sebuah dampak yang bisa membawa pengaruh. Dari kehormatan itu ada pengaruh-pengaruh yang bisa kita tularkan. Jadi kehormatan ibu bapak di dalam Tuhan itu sudah tidak berbicara lagi mengenai banyaknya materi yang kita miliki atau status. Tetapi tentang bagaimana seseorang menghidupi nilai-nilai kebenaran yang pada akhirnya memberikan pengaruh sebagai sebuah kehidupan yang berkualitas. Yang diawali dari sebuah perubahan diri terlebih dahulu. Jadi gini ibu bapak, jadi bagaimana seseorang punya dampak itu atas lingkungannya itu ketika dia mau terlebih dahulu mengubahnya terlebih dahulu dari dirinya sendiri. Baru dia bisa punya pengaruh kepada yang lain. Jadi jangan sampai gini, ketika kita menyadari kita tahu nih bahwa ada sebuah kebenaran dan kita tidak melakukannya dan menyuruh orang melakukannya. Orang akan merasa kok nyuruh-nyuruh tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Jadi kita harus mulai belajar. Kita mau belajar untuk melakukannya terlebih dahulu, menghidupinya terlebih dahulu, melakukannya terlebih dahulu. Supaya ketika kita memberikan pengaruh itu punya dampak, ada kuasanya. Jangan bilang hiduplah kudus benar, berkenan kepada Tuhan, tapi hidup kamu juga seperti kayak begitu. Jangan bilang ayo terhubung, tapi dia sendiri tidak terhubung. Jadi benar apa yang dikatakan di dalam Roma yang keempat itu dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran yang dihidupi. Juga soal kuasa. Jadi ada sebuah kuasa ketika kita terlebih dahulu melakukannya. Nah, dari poin ini Ibu Bapak, kita sama-sama ketika kita tahu gitu ya bahwa yang namanya merebut sebuah kemenangan itu sebuah kehormatan. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami Ibu Bapak. Merebut kemenangan sebagai sebuah kehormatan yang harus kita pahami adalah kita harus memiliki sebuah kesadaran diri. Harus sadar. Jangan sampai seperti bangsa Israel. Bangsa yang
gak sadar-sadar. Kalau di dalam kitab Hakim-Hakim itu dari awal Ibu Bapak, dari awal pasal 1 sampai pasal yang ke-21 ketika saya lihat, ini bangsa Israel tuh bangsa yang gak pernah sadar-sadar, gak pernah sadar diri. Udah banyak hakim-hakim. Dari hakim Otniel, ada Ehu, ada Deborah, ada Yair, ada Simson pada waktu itu. Enggak pernah sadar-sadar. Selalu kembali lagi melakukannya hal yang sama. Balik lagi ke penyembahan berhala. Balik lagi meninggalkan Tuhan. Udah gitu udah hidup dalam penderitaan, di dalam perbudakan. Baru minta tolong, Tuhan tolong lepaskan aku, lepaskan. Udah dilepasin sama Tuhan, balik lagi. Penyembahan berhala lagi. Terus berulang-ulang. Jadi gak sadar-sadar. Ada sebuah siklus yang terus muter. Melakukan lagi. Dalam bentuk apa? Penyembahan berhala. Gak sadar bahwa penyembahan berhala itu menyakitkan hati Tuhan. Nah Ibu Bapak, yang namanya penyembahan berhala itu mungkin pada waktu itu berbentuk dewa-dewa, berbentuk patung-patung. Tapi untuk zaman sekarang Ibu Bapak, kita bisa kenal yang namanya penyembahan berhala itu, kita mungkin udah tidak menyembah dewa-dewa lagi dalam berbentuk sosok patung-patung seperti kayak begitu, enggak. Tetapi segala hal, apapun yang memiliki tempat prioritas lebih utama dan mengagungkan lebih daripada Tuhan, itu sudah disebut dengan penyembahan berhala. Jadi kita harus menyadari, dan kemarin Ibu Bapak sebenarnya kita sedang dibuat nih nyadar, supaya nyadar. Kemarin kan ada bahan komsel. Ibu Bapak udah tahu kan bentuk-bentuk dari bisa dalam bentuk-bentuk dari penyembahan berhala. Ada 10 ketika saya lihat, ada 10, wow banyak. Ada yang namanya kemalasan, keterikatan, itu bentuk-bentuk. Salah satu bentuk ada barang-barang tumpasan, keengganan, itu bisa menjadi wilayah-wilayah yang sepertinya kita tuh udah prioritas, lebih mengutamakan kenyamanan sehingga kita enggan. Dan akhirnya ketika kita udah jatuh baru kita minta tolong lagi sama Tuhan. Saya percaya kita semua bukan orang-orang seperti bangsa Israel yang ada masalah baru datang lagi, ada masalah baru cari Tuhan, udah gitu balik lagi ke kehidupan yang lama. Kita harus sadar, kita harus menyadari. Kemarin kita sedang dibuat, ini, di poin ini saya sadar bahwa ini titik tempat di mana iblis sudah bercokol, harus ditanggalkan. Jadi jangan sampai terus berkali-kali lagi melakukan lagi. Yang pertama adalah kita harus sadar diri, yang seperti bangsa Israel. Yang kedua Ibu Bapak, kita harus pulih terlebih dahulu. Kita harus beres terlebih dahulu. Seperti Yefta. Yefta udah beres dengan dirinya. Dia enggak menyimpan lagi yang namanya kebencian. Dia enggak menyimpan lagi yang namanya kekesalan di hati. Dia beres dengan permasalahannya. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-9 menunjukkan ya bahwa Yefta di sini udah pulih ya. Nah ini, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka aku yang akan menjadi kepala atas kamu. Ini menunjukkan bahwa Yefta sudah beres dengan dirinya sendiri sehingga dia bisa merebut kemenangan. Mengalami kemenangan dan membawa kemenangan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Perkara ini Ibu Bapak tidak mudah dilakukan. Khususnya sebagai seorang
pemimpin, sebagai seorang kepala dimanapun kita tempatkan. Yang Yefta lakukan adalah dia membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Ada ayatnya itu ya. Yefta membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan. Mengikut sertakan, minta campur tangan Tuhan. Ketika kita mau melakukannya Ibu Bapak, apa yang Tuhan sudah suruhkan kepada kita, mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Tuhan, saya minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan mau ini kita mau melakukannya, saya percaya Tuhan pasti akan menyertai kita. Jadi biarlah setiap kita boleh menyadari bahwa merebut kemenangan itu adalah sebuah kehormatan. Menjaga, merawat, melindungi wilayah yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah sebuah kehormatan yang harus kita jaga, yang harus kita pakai. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.